Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel saya di RPG 21 Film. Kali ini saya akan bercerita tentang alur cerita film yang berjudulkan Sisu. Langsung saja kita ke filmnya. Di sebuah tengah padang Lapland pada kala itu, Finlandia masih belum ditinggalkan oleh Nazi. Di sana terlihat seorang kakek tua yang hidup sendiri bersama anjing kecilnya. Terlihat beberapa lubang yang bekas ia gali, yang ternyata ia adalah seorang penambang emas. Setelah beberapa kali percobaan penggalian yang tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya ia mendapatkan jackpot. Beruntungnya kali ini dia mendapatkan sebongkah emas. Ia nampak sekali sangat terlihat bahagia dan senang, namun sedikit shock. Setelah ia berhasil mengangkat emas itu, akhirnya ia mandi dan segera mengemas emas yang ia dapatkan untuk dijual di kota. Namun ketika ia mandi, terlihat bekas goresan dan banyak sekali luka di tubuhnya. Sebenarnya orang macam apakah si kakek ini? Singkat cerita, setelah ia selesai berkemas, ia segera memulai perjalanannya. Namun di tengah perjalanannya, ia berpas-pasan dengan sekelompok tentara Nazi. Para tentara itu terlihat sinis menatap kepada sang kakek. Kemudian salah seorang tentara mengacungkan laras panjang mengarah pada sang kakek tersebut. Namun pemimpin kelompok tersebut yang bernama Kapten Brodo, panggil saja begitu ya agar mudah penyebutannya. Sang kapten melarang anak buahnya itu untuk menembak, dikarenakan kapten itu merasa sang kakek akan tetap dibunuh oleh anak buahnya yang masih berada di belakang. Dan benar sekali, para tentara yang terpisah oleh kelompok Kapten Brodo menghentikan langkah kuda sang kakek. Dengan iseng, pemimpin dari kelompok tersebut menanyakan apa yang ada di dalam tas yang dibawa oleh sang kakek. Dengan tidak sopan, para tentara menggeledah tas milik kakek yang terdapat di punggung kuda, dan tentu saja mereka menemukan emas milik sang kakek. Kemudian pemimpin kelompok itu menembaki anjing kecil milik kakek. Si kakek hanya diam dan tidak melawan. Mendengar suara tembakan, sang Kapten Brodo yang sudah agak jauh di depan tersenyum karena merasa anak buahnya telah membunuh si kakek tadi. Sin kembali ke kakek yang masih diam dibuli dan digeledah semua barangnya. Dengan puas dan tertawa sambil mengacungkan senapan kepada sang kakek. Namun tiba-tiba sang kakek menggunakan pisau miliknya dan menancapkannya hingga tembus ke kepala si tentara. Dan mulailah keributan dan tembakan hingga Kapten Brodo yang mendengarnya dari kejauhan menghentikan perjalanan dan berbalik arah. Luar biasa, dengan sekejap kakek tua ini menghabisi semua pasukan Nazi sendirian yang berjumlahkan 4 atau 5 orang tadi. Namun selang beberapa saat tibalah Kapten Brodo bersama kelompoknya dan melihat pasukannya telah dibantai. Tersisa seseorang prajurit yang masih tersedak-sedak ingin mati sepertinya. Yang di sakunya terdapat sebuah emas yang kini Kapten Brodo menyadari jika kakek penambang tadi membawa emas. Segeralah Kapten Brodo mengejar sang kakek yang belum jauh dari tempat keributan tadi. Beberapa saat pengejaran, akhirnya Kapten Brodo yang sudah melihat si kakek, segera ia dan kelompoknya menembaki dengan meriam hingga si kakek harus berlari menaiki kudanya menuju ke sebuah ladang ranjau para Nazi. Dengan hati-hati si kakek berjalan, namun boom! Tiba-tiba si kuda milik kakek menginjak ranjau. Namun alhamdulillah hanya kudanya yang mati dan kakek pun masih selamat. Namun dengan cepat Brodo dan kelompoknya mendatanginya. Mau tidak mau si kakek harus segera bangkit dan melakukan sesuatu. Melihat emasnya yang kocar-kacir akibat ledakan tadi, kakek segera kembali memungut emas itu satu persatu. Brodo yang melihat emas milik sang kakek semakin bergairah untuk membunuh kakek dan memiliki emas milik sang kakek. Namun si kakek itu tiba-tiba mengambil sebuah batu dan melemparkannya pada sebuah ranjau sehingga membuat ledakan dan tentunya gumpalan asap yang membuat kelompok itu sulit melihatnya. Kapten Brodo mengutus anak buahnya untuk mencoba mendekati dan memeriksa mayat si kakek yang sebelumnya sudah dihujani dengan peluru saat
asap tebal. Namun tiba-tiba sebuah lemparan dari sang kakek membuat ranjau kembali meledak dan membunuh prajurit yang mendekat tadi. Namun tidak menyerah, Kapten Brodo kembali menyuruh anggotanya mendekat dari pinggir ladang ranjau. Dan tetap saja dua anggotanya meledak dimakan ranjau. Kini Kapten Brodo mencoba menggunakan tawanannya, yaitu dua perempuan yang diikat di depan tanknya untuk bermaksud membuat sang kakek mendatanginya. Namun dalam perjalanannya, Kapten Brodo menghubungi pusat komando dan menanyakan sebuah kode di sebuah kalung yang Brodo temukan di puing-puing tempat meledaknya kuda milik sang kakek. Dan akhirnya Brodo mendapatkan informasi bahwa dari kalung itu pemiliknya adalah si Atomic Corpi julukannya. Dulu dia seorang komando Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Jenderal yang dihubungi oleh Brodo pun menceritakan siapa si Atomic Corpi ini. Begini ceritanya. Dialah bajingan yang kejam dan kalian tidak akan mampu macam-macam dengannya. Corpi kehilangan rumah dan keluarganya karena pasukan Rusia, lalu dia berubah menjadi prajurit yang kejam dan pendendam yang tak mau menerima perintah dari siapapun, dan orang Finlandia tak mampu lagi mendisiplinkan dirinya ataupun mengendalikan si Corpi ini. Lalu mereka menugaskan Corpi sendirian di sebuah misi mustahil ke padang gurun untuk mengejar patroli Rusia. Dan di dalam misi tersebut dia sendiri telah menewaskan sebanyak 300 lebih prajurit Rusia. Begitulah cerita jenderal atau atasan Brodo. Namun mendengar cerita hal tersebut, Brodo tetap saja tidak ingin mundur untuk pulang. Ia tetap mencoba mencari si kakek Corpi dan tentu ingin emas miliknya. Scene pun berganti di mana saat ini terlihat Corpi yang sedang mencoba berusaha mengambil sebuah peluru yang bersarang di betis kakinya sembari beristirahat seusai pelariannya dari Kapten Brodo. Namun sesaat kakek Corpi memejamkan mata, ia kembali mendengar suara kendaraan pasukan Kapten Brodo yang mulai mendekat. Dan ia melihat mereka membawa anjing pelacak sehingga sulit untuk Corpi dapat bersembunyi. Hingga Corpi memutuskan untuk melompat dan masuk ke kolong truk mereka dan merobek tangki bahan bakar yang membuat bahan bakar kececeran dan dapat membuat penciuman anjing pelacak ini buyar. Setelah pasukan memutuskan memberhentikan truk, ia pun segera berlari, namun kali ini ketahuan oleh seorang pasukan Brodo yang akhirnya kakek Corpi terkena luka tembak lagi di kakinya. Kemudian segera Kapten Brodo melepas dua anjing pelacaknya untuk segera menyerang Corpi. Namun dengan sengaja malah Corpi membakar dirinya yang sudah berlumuran bensin. Dengan api yang menyala-nyala di tubuhnya, ia masuk ke dalam air. Tentu Brodo tidak tinggal diam, dia dan pasukannya segera menghujaninya dengan banyak sekali peluru. Karena merasa peluru telah mengenai si Corpi, satu persatu pasukan Brodo masuk ke dalam air untuk memeriksa mayat si Corpi. Namun alhasil, mereka pun malah tewas satu persatu dan Corpi pun dapat selamat ke seberang danau dengan menggunakan perahu. Corpi yang berhasil selamat kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah kota. Namun sama sekali ia tidak percaya dengan apa yang dia lihat ketika kota yang ia tuju ternyata sudah dibakar habis dan tak tersisa penduduk satupun. Hati Corpi bergetar dan merasa tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh para tentara Nazi, hingga akhirnya ia memutuskan beristirahat di sebuah puing pom bensin yang sudah terbakar. Selang beberapa saat kembali ia mendengar suara anjing yang ternyata itu adalah anjing miliknya sendiri, namun sudah dipasangi peledak oleh Kapten Brodo. Kali ini kakek Corpi tertangkap dan ia digantung di sebuah papan petunjuk arah. Namun apa yang terjadi? Memang keberuntungan selalu berpihak pada orang yang benar, begitu kata pepatah. Karena ada sebuah pesawat melintas di atas tiang yang digunakan untuk menggantung Corpi, tiang itu pun rusak karena reaksi angin dari pesawat dan Corpi pun dapat selamat. Corpi yang tak terima dengan perbuatan keji Kapten Brodo dan semua tentara para Nazi, kali ini Corpi benar-benar dibuat marah dan bertekad mengambil hak miliknya, yaitu sebungkah emas dan juga membebaskan para sandera. Singkat cerita, dengan menggunakan pesawat yang ia temukan, kini Corpi melacak keberadaan rombongan Brodo.
Selang beberapa saat, akhirnya Corby menemukan keberadaan para Nazi itu. Ia memulai aksinya dari truk yang berisi para tawanan Nazi. Corby melepas satu persatu para tawanan perempuan dan memberikan mereka semua senjata agar para tawanan berani ikut melawan para Nazi. Satu demi satu pasukan Brodo berguguran ditewaskan oleh Corby dengan aksi brutalnya memukul, membacok, serta menikam para prajurit jahat itu hingga kini menyisakan si Kapten Brodo yang sudah berada di pesawat yang sudah bersiap untuk lepas landas meninggalkan Finlandia. Kabur bersama dengan emas milik Corby. Namun Corby pun tidak tinggal diam. Dengan nekat dengan aksi heroinya, ia ikut naik di pesawat Brodo. Melalui bagian bawah pesawat, dengan susah payah Corby mencoba menembus dan masuk ke dalam pesawat. Hingga akhirnya ia berhasil masuk dan terjadilah duel sengit si Corby melawan si Kapten Brodo, yang tentunya dapat dimenangkan oleh si Corby. Ia dapat membunuh Brodo dengan cara mengaitkan Brodo di sebuah peluru roket dan membuang peluru itu ke dasar tanah, dan boom, meledaklah si Brodo bersamanya, dan film pun berakhir. Film yang sangat brutal menurut saya. Oke, pesan yang dapat diambil, janganlah kita mengganggu seseorang, apalagi kita merebut hak miliknya, ya. Dan terima kasih sudah menonton, tetap sayangi dirimu, hindari gosip, dan simak terus konten-konten dari RPG21. Jangan lupa subscribe, terima kasih. Seteleitä.